Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab suci para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Gelar ini mungkin terdengar agung dan jauh, namun sesungguhnya gelar Ratu bagi Maria adalah pengakuan atas peran utamanya dalam rencana keselamatan Allah. Ia bukan ratu yang duduk di takhta emas dan memerintah dengan kekuasaan duniawi, melainkan ratu yang kerajaannya dibangun di atas kerendahan hati, ketaatan dan kasih kepada Allah. Ia adalah ratu karena ia adalah bunda dari segala raja, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus merangkum seluruh hukum Allah ke dalam dua perintah utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tidak ada pribadi yang meneladani dan menghidupi kedua perintah ini secara lebih sempurna selain Bunda Maria itu sendiri. Melalui kehidupannya, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ratu sejati dalam kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maria adalah teladan sempurna dari kasih ini. Ketika ia menerima kabar gembira dari malaikat agung Gabriel, hidupnya
berubah total. Ia diundang untuk menjadi bunda Allah dengan iman yang luar biasa. Ia menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata-kata ini bukanlah sekedar penerimaan pasif, melainkan sebuah tindakan kasih yang radikal, di mana ia menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya, bahkan di atas rencana pribadinya. Kasih Maria kepada Allah tidak hanya ditunjukkan dalam sukacita, tetapi juga dalam penderitaan. Di bawah kaki salib, ia berdiri teguh, menyaksikan putranya menderita dan wafat. Kasihnya tidak goyah. Di sana ia menanggapi kasih yang total kepada Allah dengan menanggung kepedihan yang paling dalam demi kehendak Allah. Karena kasihnya yang sempurna inilah Allah mengangkatnya ke surga, mengeluarkannya dari kehampaan maut dan memahkotainya sebagai ratu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perintah kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, adalah bukti nyata dari kasih kita kepada Allah. Maria juga meneladani perintah ini dengan sempurna. Setelah mendengar dari malaikat bahwa sanaknya Elizabeth sedang mengandung pada usia lanjut, Maria tidak memikirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan kehamilan ajaibnya. Sebaliknya, ia segera bergegas pergi ke rumah Elizabeth untuk melayani dan menolongnya. Perjalanan yang panjang dan melelahkan tidak menjadi halangan. Tindakan ini adalah bukti bahwa kasihnya kepada Allah secara otomatis mengalir menjadi kasih yang tulus dan konkret kepada sesama. Maria adalah ratu yang melayani. Ia menjadi ratu bukan karena ia haus akan kekuasaan, melainkan karena ia adalah pelayan yang paling rendah hati. Sebagai ratu kita, ia tidak pernah berhenti melayani, terus-menerus mendoakan kita di hadapan putranya, menjadi perantara bagi setiap kebutuhan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada peringatan Santa Maria Ratu ini, kita diajak untuk merenungkan makna sejati dari kekuasaan dan kasih. Keratuan Maria adalah keratuan yang diabdikan kepada cinta kasih dan pelayanan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa keagungan sejati terletak pada kerendahan hati dan kekuasaan sejati terletak pada kasih yang tak terbatas. Maka marilah sebagai murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita memohon pertolongan doa Bunda Maria, Ratu kita, agar ia mengajari kita untuk meneladani kasihnya yang total kepada Allah dan sesama. Semoga dengan kita meneladani teladan hidup Bunda Maria, Bunda kita, kita pun suatu hari nanti layak untuk ikut serta dalam perjamuan surgawi dan memerintah bersama Raja dan Ratu kita yang penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya di pagi hari ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang beriman sejati seperti yang telah ditunjukkan oleh Bunda kita, Bunda Maria. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.